أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Cordova beriman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, kasihnya takkan pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya pun takkan pernah terbilang. Salawat beriring salam senantiasa kita curah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan pengikutnya, mudah-mudahan sampai kepada kita berupa syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Cordova beriman, kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Dulu sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita bersama-sama keluarga dan teman kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ke bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah sampai di bulan suci Ramadan. Maka sebaik-baiknya orang yang beriman, dia harus konsisten dengan doa yang dia panjatkan. Berarti dia akan menggunakan bulan suci Ramadan dengan melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dari malam sampai malam kembali. Sahabat beriman, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmah berkah. Tidak hanya pada saat menjalankan ibadah puasa, tapi di malam hari kita menjalankan sholat tarawih berjamaah, sholat witir, qiyamul lail, sholat tahajud, dan pada sepertiga malam kita melaksanakan sahur bersama. Inilah tema yang akan diangkat pada pertemuan kali ini, berkah sahur di bulan suci Ramadan. Seorang hafiz Quran yang bernama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir di Mesir, di dekat Sungai Nil. Memiliki nama lengkap Ibnu Hajar Al-Asqalani bin Ahmad bin Ali bin Mahmud bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Misri. Beliau menyusun sebuah kitab bernama Fathul Bari Bisyarhi Shahihil Bukhari. Nama kitabnya Fathul Bari dengan syarah Shahihul Bukhari yang sudah terkenal dengan kesahihannya. Membagi menjadi 7 keberkahan sahur di bulan suci Ramadan. Sebelum kita sampai kepada keberkahan, kita akan bahas dari kata sahur. Apabila sinnya difathahkan, sahur, berarti itu adalah makanan dan minuman yang akan kita makan pada waktu sahur. Dan apabila sinnya didomahkan menjadi suhur, itu artinya adalah kegiatan, aktivitas yang dilakukan pada waktu sahur. Kegiatan seperti membaca Quran,
makan bersama itu disebut suhur, sedangkan makanannya itu disebut sahur. Kembali kepada keberkahan santap sahur. Yang pertama adalah ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai seorang muslim, tentunya kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka ikutilah sunnahnya. Sunnah itu terbagi menjadi 3, sunnah fi'li, sunnah qauli, dan takrir Nabi. Semua pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan Nabi, ucapan Nabi, takrir Nabi itu merupakan sunnah. Kaitannya dengan santap sahur adalah sunnah fi'li, sunnah yang selalu dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Nabi melaksanakan sahur tidak hanya bersama keluarga, tapi Nabi juga santap sahur bersama para sahabat. Sahabat yang pernah sahur bersama Nabi Muhammad SAW bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pernah ditanya oleh Anas bin Malik, seorang perawi hadis, "Wahai Zaid bin Sabit, kapan Nabi Muhammad SAW, kapan Rasul melakukan santap sahur?" Kemudian Zaid bin Sabit menjawab, kira-kira seperti seseorang membaca 50 ayat Al-Quran sebelum azan subuh. Jadi perkiraan 50 ayat Al-Quran dibacakan sebelum azan subuh, itulah Nabi mulai melaksanakan santap sahur. Sebagian ulama berpendapat, jika perumpamaan Nabi sahur membaca 50 ayat Al-Quran sebelum azan, itu ada yang menyampaikan 15 menit, ada juga 20 menit sebelum azan subuh. Maka kita pernah mendengar sunnah Nabi, yaitu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Ittiba'u sunnah. Bagaimana dengan seseorang yang sahurnya jam 1, sahurnya jam 12 malam, mungkin itu luput dari keberkahan, karena Nabi mencontohkannya adalah mengakhirkan sahur. Itu yang pertama. Yang kedua, husulul barokah. Keberkahan sahur di bulan Ramadan, kita akan mendapatkannya. Kita akan sampai kepada keberkahan. Bayangkan, dalam Islam tidak hanya beribadah, tidak hanya membaca Quran dan sholat, tapi makan aja mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu keberkahan? Dalam bahasa Arab, keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan yang sangat luas, seperti mudah menghafal Al-Quran, mudah melaksanakan ibadah yang Allah berikan kepada kita, ketenangan jiwa, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk keberkahan. Yang ketiga adalah muhanafah. Keberkahan sahur di bulan Ramadan adalah muhanafah. Muhanafah adalah membedakan diri dari umat selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan para umatnya untuk membedakan diri dari umat selain Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada umat yang melaksanakan puasa tapi tidak melaksanakan sahur. Ya, itu umat ahlul kitab. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur." Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Maka Nabi tidak suka kalau kita itu menyerupai kaum yang lain. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka kita ikuti sunnah Nabi dengan santap sahur. Jangan tinggalkan sahur walau hanya dengan seteguk air. Nabi pernah menyampaikan kepada kita, sebaik-baiknya makanan ketika berbuka puasa adalah kurma, dan sebaik-baiknya makanan ketika sahur adalah kurma. Yang keempat adalah at-taqawwi bisahur ala siyam. Dengan sahur kita akan mendapatkan kekuatan. Tentunya dengan mengakhirkan sahur, mengikuti sunnah Nabi. Karena energi yang kita dapat dari makanan dan minuman itu masih baru kita dapati, beda dengan yang makannya di tengah malam. Ya. Bukankah puasa itu untuk menambah produktivitas, tidak lantas berleha-leha, bermalas-malasan? Bukankah perang Badar itu terjadi pada saat bulan suci Ramadan, termasuk Fathul Mekah? Jadi at-taqawwi bis sahur ala siyam,
dengan sahur itu kita akan mendapatkan kekuatan. Kemudian yang kelima, ziyadatu fin nasyat. Bertambahnya semangat dengan sahur akan menambah semangat kita untuk berpuasa keesokan harinya. Tidak hanya untuk berpuasa, pada malam hari kita akan lebih semangat santap sahur bersama keluarga, teman, dan lain sebagainya. Dan apabila kita lihat di dalam masjid ketika jamaah sholat subuh, itu akan nampak lebih ramai, lebih banyak ketika bulan suci Ramadan. Kenapa? Ziyadatu fin nasyat. Bertambah semangat kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang keenam, keberkahan sahur menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah at-tasyabuh fi dzikri wa du'a waqtamadatil ijabah. Pada waktu sahur itu adalah waktu di mana doa mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pada waktu sepertiga malam terakhir Allah menantikan seorang hambanya, barang siapa yang beristighfar maka akan Allah ampuni, barang siapa yang berdoa meminta hajat kepada Allah, Allah akan kabulkan hajatnya. Dalam hadis dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat mendoakan pada orang-orang yang melaksanakan sahur. Dan yang ketujuh adalah qadaru kunisyam. Dengan melaksanakan sahur, itu dipastikan seseorang sudah akan berniat puasa di esokan harinya. Ada beberapa pendapat ulama bahwa niat puasa Ramadan wajib setiap malam. Tapi ada sebagian yang berpendapat bahwa dia melaksanakan sahur namun tidak mengucapkan nawaitu samagodin. Dalam kitab Fathul Bari dikatakan dia berarti sudah mempunyai niat untuk berpuasa jika dia melaksanakan sahur. Itulah beberapa keberkahan, keutamaan sahur di bulan suci Ramadan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarhi Shahihil Bukhari. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.